Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Kita belajar di tema 4, subtema 2 tentang kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran ke-6. Ayo, simak dan perhatikan pembelajaran Hani dengan baik dan penuh semangat. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang bisa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Anak-anak, kira-kira menurut kalian apa yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepada kita adalah yang pertama, mendengarkan pembicaraan dengan perhatian. Kedua, tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi orang yang berbicara. Ketiga, menatap orang yang berbicara. Keempat, tidak menyela atau memotong pembicaraan. Kelima, kita menjawab jika diberi pertanyaan. Nah, kira dari kelima ini, apakah anak-anak telah melakukan semuanya? Nah, sekarang yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Yang pertama, kita harus menatap lawan bicara kita. Kedua, suara harus terdengar jelas. Ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Keempat, tidak menggunakan nada suara yang tinggi. Kelima, pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Keenam, tidak terlalu cepat saat berbicara. Sekolahmu tempat yang menyenangkan, bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Mari kita lihat hak dan kewajiban ketika kita berada di sekolah. Kewajiban yang pertama, berterima kasih membantu siapa saja yang membutuhkan. Kedua, selalu berbicara dengan sopan. Ketiga, mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Keempat, meminta maaf jika berbuat salah. 5. Menaati peraturan sekolah. Dan yang terakhir, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Sedangkan hak yang pertama, siswa berhak dibantu. Kedua, siswa berhak mendengar saat berbicara. Siswa didengar saat berbicara. 3. Siswa berhak disapa dengan lembut. Selanjutnya, siswa berhak didoakan. Siswa berhak barang pribadinya aman. Dan yang terakhir, siswa berhak memiliki teman di sekolah. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga yang bersuara lembut.
Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa pula jumlah anak keseluruhannya? Nah, itu tadi persoalan yang terjadi. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan tersebut? Anak yang mengikuti dengan suara lembut ada 580. Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara. Tentukan pula siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Nah, buatlah 5 kemungkinan. Anak-anak di sini akan diberi contoh 2 kemungkinan. Yang pertama, siswa yang mengikuti dengan suara lembut ada 480 siswa. Sedangkan siswa yang mengikuti upacara ada 580 siswa. Nah, siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada 100. Dari mana? 580 dikurangi 480 hasilnya 100. Contoh yang kedua, siswa yang mengikuti upacara ada 580. Kita tentukan siswa yang mengikuti suara dengan lembut ada 390. Nah, untuk mencari siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, caranya 580 dikurangi 390 sama dengan 190. Selanjutnya, silakan anak-anak buat kemungkinan-kemungkinan yang lain. Silakan dicoba. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkan. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapatnya. Berikut ada beberapa saran dan maksud dari saran tersebut. Yang pertama, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Yaitu saat berbicara, kita menatap mata orang yang berbicara. Karena dengan itu, tandanya kita menghargai orang yang sedang diajak bicara. Yang kedua, akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Karena kita mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai. Dengan itu tandanya kita menghargai orang yang sedang berbicara. Ketiga, berbicara dengan suara lembut. Maksud dari saran tersebut yaitu kita harus berbicara dengan suara lembut karena orang akan segan dan mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan dan tidak mengganggu orang lain. Keempat, sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Saat berbicara, sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang baik dan menghindari berbicara hal-hal yang jelek.
karena dapat menyinggung perasaan orang lain. Kelima, berbicaralah dengan sopan. Maksudnya, kita harus berbicara dengan sopan karena berbicara dengan sopan akan menghindari adanya kesalahpahaman. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menambah wawasan dan pengetahuan kalian, terutama bagaimana kita belajar mendengarkan, bagaimana kita berbicara kepada orang lain dengan baik. Nah, semoga pengetahuan ini dapat anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap belajar, dan selalu sehat.